Ini malam hari ini yang kita bahas sederhana, yaitu mengenai bacaan atau doa sebelum sholat. Karena kita ngaji, karena kita kaji, maka kita akan tidak terlepas dari pandangan hukum syariat, terutama fikihnya. Siapa tahu apa yang sudah kita rutin lakukan ternyata itu adalah hanya sebatas amal soleh dari para ulama, bukan langsung kepada Kanjeng Nabi. Artinya Nabi tidak pernah memberikan contoh, tetapi dari inisiatif para ulama kemudian diamalkan. Mungkin banyak yang kita pahami, kita lakukan sebelum sholat itu apa saja. Hadirin rahimakumullah, saya fokusnya ke bacaan atau doa sebelum sholat. Kalau Bapak Ibu mengalami, mungkin mendengar atau mengetahui, ada beberapa orang yang sebelum sholat itu membaca sesuatu. Yang paling umum misalnya setelah, kalau dia berjamaah, kemudian selesai si qomat, dia akan membaca doa setelah qomat. Lalu ada juga yang membaca ta'awud, auzubillahi minasyaitonirrajim. Ada juga yang membaca falak binas, Quran surat Al-Falaq, Quran surat An-Nas, dan yang lainnya. Nah, inilah yang akan kita bahas. Apakah itu perbuatan yang bagus, perbuatan yang baik, yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW atau tidak? Lalu setelah kita mengaji ini, bagaimana sikap kita? Hadirin rahimakumullah, saya mengutip dari beberapa hadis, diambil dua saja. Yang pertama riwayat Bukhari, yang kedua riwayat Ahmad. Bagaimana Nabi Muhammad SAW itu sebelum sholat? Apakah Nabi Muhammad membaca bacaan tertentu atau tidak? Atau Nabi Muhammad sujud dulu atau bagaimana? Kita akan lihat dari hadis ini. Hadis riwayat Bukhari. Idza qumta ila shalah, ini perintah Nabi. Idza qumta ila shalah fakabbir, summa iqra ma tayassara ma'aka minal Qur'an. Apabila kamu itu berdiri, apabila kamu itu mau melaksanakan ila shalah, melaksanakan salat, fakabbir, maka hendaklah kamu bertakbir, membaca Allahu Akbar. Summa, kemudian ikra, summa qra, summa kemudian ikra, kemudian bacalah ma, apa-apa, tayassara, yang mudah, ma'aka, bersamamu, minal Qur'an, dari Al-Qur'an. Bertakbirlah, kemudian bacalah apa-apa yang mudah dari Al-Qur'an. Dari riwayat ini, hadis ini, maka Nabi Muhammad tidak menganjurkan seseorang sebelum sholat itu membaca bacaan tertentu. Jadi tidak ada suruh baca ta'awud, tidak. Disuruh baca bismillah, tidak. Disuruh baca falak binas, tidak. Tetapi apa? Idza qumta ila shalah fakabbir, maka hendaklah kalian bertakbir. Dalil ini akan dipakai untuk minggu depan pas takbiratul ihram. Summa qra ma tayassara minal Qur'an, kemudian bacalah apa yang mudah dari Al-Qur'an. Kalau dalam hadis ini berarti seolah-olah Al-Fatihah tidak wajib, ya. Ingat, kita kalau menentukan sesuatu jangan terpaku pada satu sumber. Tidak boleh bersandar hanya kepada satu hadis, tetapi di beberapa hadis yang lain digabung, lalu dipilih mana kesamaannya, mungkin ada perbedaan yang mana, lalu diambil jalan tengah. Karena kita bukan ahli hadis, karena kita itu biasa, orang biasa, maka ikuti para ulama yang memang dia kompeten, layak dalam bidang hadis untuk menentukan hukum. Lalu hadis yang kedua ini menceritakan Nabi Muhammad SAW juga, riwayat Ahmad.
Fastaqbala qiblata fakabbara farafa'a yadayhi hatta hadata udhunaihi. Ini saya ambil bagian akhirnya. Fastaqbala qiblata. Nabi Muhammad SAW itu menghadap ke arah kiblat ketika mau sholat. Fakabbara, kemudian Nabi Muhammad bertakbir. Farafa'a yadayhi, Nabi Muhammad kemudian mengangkat kedua tangannya. Hadata udunaihi, setinggi telinga. Telinga juga ini kan telinga. Ada yang pas gini, ada yang bawah gini. Jadi Nabi Muhammad SAW itu ketika mau sholat bagaimana? Menghadapkan wajahnya, berdiri menghadapkan ke arah kiblat. Kemudian bertakbir. Fakabbaro, mengucapkan Allahu Akbar. Setelah itu apa? Tangan. Farafa'a, mengangkat apa yadaihi, tangan, dua tangannya, hatta hadata udunaihi, setinggi telinganya. Jadi dari dua hadis ini saja Nabi Muhammad itu tidak memberikan contoh atau mengajarkan bacaan tertentu sebelum sholat. Lalu pertanyaannya, lalu bagaimana kalau saya itu sebelum sholat mesti baca bismillah dulu? Saya itu kalau sebelum sholat baca ta'awudz dulu. Saya belum sholat itu misalnya masih berjamaah, imamnya masih mengatur-ngatur, sambil nunggu jamaah yang lain saya baca falak binas. Maka jawabannya adalah boleh. Tetapi dengan beberapa catatan. Apa catatannya? Saya mengutip dari dalam kitab Zadul Ma'ad karangan Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, bahwa Nabi Muhammad SAW ketika hendak sholat beliau mengucapkan Allahu Akbar, dan beliau tidak membaca kalimat apapun sebelumnya. Beliau juga tidak melafalkan niat sama sekali. Tidak melafalkan berarti lewat lisan. Tidak menggunakan usolli. Itu Nabi Muhammad menurut Ibnu Qayyim Jauziyah. Makanya kan nanti pas babnya nanti, loh kok ada yang usolli? Nah nanti saya jelaskan lagi. Jadi tegaskan sebelum sholat Nabi tidak membaca apapun. Lalu kok boleh membaca ta'awudz, membaca bismillah? Nah bolehnya itu kita sekarang ada dasarnya. Apa? Membaca bismillah. Kenapa? Karena kata Nabi, kalau kalian hendak melakukan sesuatu, maka hendaklah kalian ucapkan dengan bismillah. Awali dengan bismillah, kemudian akhiri dengan alhamdulillah. Tetapi untuk sholat tidak secara khusus harus atau dianjurkan membaca basmalah. Artinya apa? Ketika orang mau sholat tidak membaca bismillah pun tidak apa-apa. Hanya saja nanti dia akan kehilangan atau kekurangan pahala sunnahnya membaca bismillah untuk suatu kebaikan. Jadi kalau mau sholat langsung aja Allahu Akbar, nggak bismillah dulu, tidak apa-apa. Hanya saja dia kehilangan pahala untuk mendapatkan sunnahnya Rasul. Itulah pentingnya beberapa hadis digabungkan. Kata Nabi kan kalau yang sesuatu perbuatan tanpa menyebut nama Allah, bismillahirrahmanirrahim, maka akan sia-sia. Poinnya dari hadis itu apa? Supaya kita itu ingat terus kepada Allah. Perbuatan kita itu selalu diiringi dengan mengingat Allah. Mengucapkan lafaz bismillahirrahmanirrahim itu wujud kita itu ingat kepada Allah. Tapi jangan menjadi menyepelekan bismillah. Saya masih ingat teman saya itu cerita, bagaimana kalau misalnya, ini mohon maaf ya, waktu wanita tunasusila, dia kemudian membaca bismillah ketika mau dengan orang laki-laki yang hidung belang. Apakah itu boleh? Itu malah pelecehan terhadap Allah. Berbuat maksiat malah bismillah dulu. Nggak bisa disebut sebagai itu adalah WTS syariah, nggak bisa.
Kan bismillah dulu. Nggak bisa. Kata Nabi, orang yang berbuat maksiat kepada Allah berarti dia sedang tidak beriman. Loh, saya itu beriman loh, saya masih sholat. Ya, tapi ketika kamu berbuat salah, maka kamu itu sedang tidak beriman. Buktinya apa? Engkau lupakan Allah. Jadi kalau ada orang mau berbuat maksiat malah bismillahirrahmanirrahim dulu, itu pelecehan namanya. Sudah berbuat maksiat malah mengatasnamakan Allah. Padahal sudah tahu betul yang dia lakukan itu adalah perbuatan jelek, maksiat kepada Allah. Nauzubillah min dzalik ya. Jangan Bapak Ibu misalnya saya mau menceritakan aib orang, bismillahirrahmanirrahim. Ya jangan. Kan saya ingat Allah. Justru kalau bukti ingat Allah itu jangan melakukan untuk mengumbar aib orang lain. Jadi kalau mau membaca bismillah sebelum sholat boleh, tetapi catatannya jangan sampai itu diyakini sebagai sunnah Nabi sebelum sholat. Jadi meyakini, saya itu yakin sebelum sholat itu baca bismillah dulu. Bukan itu alasannya, tapi saya yakin sholat itu adalah perbuatan baik, maka saya awali dengan bismillah. Itu dasarnya, itu keyakinannya. Kan ada dalam Arba'in, innamal amalu binniyah. Segala sesuatu itu tergantung dengan niatnya. Ya kan nggak bisa orang berbuat jelek kemudian niatnya saya mau buat baik, menolong. Ya tetap kalau memang itu yang dilakukannya adalah perkara jelek, nggak bisa dia niatkan dengan untuk kebaikan. Ya. Lalu yang kedua, tidak dijadikan sebagai rutinitas membaca bismillah. Pokoknya setiap mau sholat baca bismillah, harus rutin. Jangan. Karena tidak diajarkan oleh Nabi. Kalau baca bismillah silahkan, tetapi dasarnya adalah apa? Sholat itu adalah perbuatan baik. Karena perbuatan baik maka mengucapkan bismillah dulu. Supaya apa? Ada keberkahan ketika atau setelah melakukan perbuatan baik itu. Saya juga kalau mau sholat baca bismillah dulu. Kalau bisa saya akan menunggu sampai saya menguap. Tahu menguap? Gitu loh. Bapak Ibu coba perhatikan. Ketika mau sholat mesti ada itu adegan nguap. Biasanya begitu Allahu Akbar. Biasanya saya menunggu dulu itu biar nguapnya itu sebelum saya sholat. Ngalamin nggak ini Bapak Ibu? Nah biasa kan? Itu adalah upaya setan untuk memporak-porandakan keimanan kita itu, ingatan kita, konsentrasi kita itu dengan apa? Nguap. Maka sebisa mungkin sebelum takbiratul ihram kita tunggu itu nguap nggak nih? Kita tunggu. Lalu untuk mengusir itu maka bacalah ta'awudz, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tetapi kadang-kadang baca ta'awudz, a'udzubillahi. Sambil begitu ada. Itu saking kuatnya setan. Jadi setan itu begitu si muadzin atau yang bilalnya qomat selesai, dia datang lagi, kembali lagi mendekati orang yang sedang yang mau sholat. Sibuk dia setan itu. Ayo bacaan takbirmu digabung-gabungkan, ayo dibikin bagus. Suaramu bikin bagus. Berdirimu dibikin bagus. Maksudnya apa? Biar orang lain kagum. Itu setan. Termasuk mau takbiratul ihram saja sudah dibisiki, sudah dibuat gerakan nguap. Itu tuh upaya setan. Jadi Bapak Ibu harus sadar. Alasannya kenapa membaca ta'awudz sebelum sholat diantaranya adalah untuk mengusir setan. Kita mohon perlindungan kepada Allah dari godaan setan. Baca ta'awudz, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, itu adalah upaya kita memohon kepada Allah, memohon perlindungan kepada Allah dari godaan setan. Ya, coba aja nanti nih pas mau sholat isya nanti ada adegan nguap enggak? Kira-kira pas baca iftitah atau pas mendengarkan imam Al-Fatihah itu ada nguapnya. Padahal sudah mandi, sudah seger. Ada aja tuh nguapnya. Ya, ini sepele. Ternyata apa? Yang sepele kalau kita nggak ngaji, ya dianggapnya udah biasa aja lah, lumrah.
normal, semua orang ngalamin. Ya memang banyak orang mengalami, tetapi kita tahu siasati, kita baca ta'awud. Hadirin rahimakumullah. Kemudian apakah membaca bismillah, ta'awudz, falak binas memang benar-benar dianjurkan, sangat dibolehkan? Ya dibolehkan. Tetapi itu tadi, jangan sampai membuat kita yakin membaca falak binas itu adalah sebelum sholat. Kan isinya dari bacaan surat Al-Falaq, An-Nas itu adalah mohon perlindungan kepada Allah. Ada jin, wan nas, supaya was-wasnya itu hilang. Bacaan itulah upaya kita. Tetapi bukan berarti sebelum sholat harus membaca falak binas, tidak usah, tidak harus. Hadirin Allah, itu yang bisa kita ingatkan. Bacaan sebelum sholat tidak pernah dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW mengenai redaksi atau bacaan tertentu. Tetapi Nabi Muhammad SAW langsung menghadap kiblat, berdiri menghadap kiblat, kemudian fakabbaro, bertakbir. Ini berulang-ulang saya sampaikan. Miftahus sholat itu adalah taharoh, kemudian watahrimuha takbiratul ihram. Makanya begitu takbiratul ihram sudah Allahu Akbar, takbiratul ihram, Allahu Akbarnya takbiratul ihram, sudah yang lainnya dilupakan. Haram, pikiran gitu haram untuk mengingatkan yang di luar. Fokus kepada gerakan bacaan sholat. Kemarin kan saya sampaikan, biarkan saja kita itu sibuk, masgul, sibuknya kita itu dengan apa? Dengan membaca, seolah-olah kita itu sedang membaca, huruf-hurufnya itu dibaca utuh semuanya, harokat-harokatnya tidak ada yang terlewat. Dari mulai misalnya yang Allahu Akbar, ada yang menggunakan Allahumma ba'id baini, atau yang Allahu Akbar kabiro, itu dibaca sampai selesai, tidak ada satu huruf pun yang terlewat, tidak ada satu harokat pun yang terlewat. Jadi biar sibuk, wong kita sibuk membuat sibuk bacaan, membaca itu saja, masih ada aja ingat, oh iya ya, dari kunci, oh iya ya, ingat ini, oh iya ya. Jadi di situ di sholat itu setan itu memunculkan ingatan apa-apa yang lupa itu ketika sholat. Itu kita konsentrasi. Bagaimana kalau nggak konsentrasi? Sudah itu. Makanya kan kemarin saya sampaikan, ngerti-ngerti sudah walau dolin, itu bisa jadi. Jadi bacaan sholatnya Bapak Ibu itu nggak sadar, tapi refleks aja. Bapak Ibu kan kalau baca Al-Fatihah tanpa, maksudnya sambil lalu lalang juga bisa kan? Simbol itu otomatis gitu kan? Jadi bisa jadi itu pas Allahu Akbar terus Allahumma bapak ini selesai, auzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin. Itu enggak dipahami huruf-hurufnya di mana, harokatnya berapa. Ngerti-ngerti waladhdallin, misalnya gitu. Itu bisa jadi. Nah, supaya menghindari adanya seperti itu, maka apa? Sebelum sholatnya itu kita persiapan. Di antaranya adalah dengan membaca ta'awudz, dengan baca bismillah. Mudah-mudahan dengan membaca bismillah, dengan membaca ta'awudz itu ikhtiar kita supaya sholat kita khusyuk itu bisa terwujud. Ini bacaan sholat sebelum sholat itu ya gitu. Tidak harus membaca kulhu, falak binas, tidak harus. Tapi kalau mau silahkan. Ya, sederhana saja malam hari ini materinya menekankan itu. Lalu bagaimana kalau misalnya dalam keadaan berjamaah? Dalam berjamaah sebagai masbuk ataupun sebagai yang tidak masbuk. Yang jamaah makmum, yang bukan masbuk atau yang masbuk. Sama. Kalau mau baca bismillah dulu boleh, mau tidak baca bismillah juga tidak apa-apa. Membaca ta'awudz boleh, tidak membaca ta'awudz pun boleh. Cuma syarat catatannya ketika baca bismillah, ketika membaca ta'awudz, ketika membaca falak binas tidak sampai mengganggu tetangganya. Samping kanannya, samping kirinya itu terganggu, risih gitu. Misalnya saya
mau sholat, Bismillahirrahmanirrahim. Sampingnya kan risik, ini Pak Ud ngapain sih komat kamit, berisik. Karena misalnya imamnya masih lama, masih ngatur-ngatur. Kalaupun mau sudah pandangan ke tempat sujud, ucapkan lirih, bibirnya komat kamit, tapi jangan sampai mengganggu jamaah yang samping kanan kirinya. Itu kalau sedang berjamaah. Kalau sedang sendirian, kalau sendiri, ya silahkan mau baca A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Qul a'udzu birabbinas misalnya. Sendirian pas salat malam ya silahkan. Karena apa? Itu juga biar bibirnya itu tidak kaku. Kan kalau pas malam hari itu tenggorokan itu agak nggak nyaman kan? Kalau nggak diawali dulu itu. Makanya kalau yang menjadi imam sholat subuh, suaranya kadang agak nggak sempurna karena maklum sudah semalaman tidak dipakai kan intinya. Nah, kalau bapak ibu mau sholat sunnah, qobliyah subuh atau mau sholat malam, baca ta'awudnya, baca falak binasnya lantang, nggak apa-apa untuk melancarkan bibir kita itu dalam bacaan sholat. Saya kira itu yang bisa sampaikan. Sekarang sesi untuk tanya jawab. Silahkan Pak. Boleh ada sholat juga. Waktu itu sholat wajib. Depan satu anak-anak kecil becek. Terus konsentrasi saya biar. Ya. Itu setelah salam saya di rumah menjalankan sholat itu lagi. Itu boleh nggak? Ya. Jadi katakanlah sekarang isya katakanlah. Ya. Di depan anak itu saya makmum. Di depan satu anak becek. Konsentrasi saya biar saya kurang nyaman lah. Saya di rumah sholat lagi. Sholat isya lagi. Sholat isya lagi. Itu hukumnya gimana? Boleh atau enggak? Oke, terima kasih. Ada yang lain? Iya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, baru-baru ini saya itu kan menyolatkan jenazah ibu ya, tapi keliru. Saya ingatnya saya sudah masuk rumah. Kelirunya kan kalau ibu-ibu biasa di tengah ya, bukan di atas. Nah, saya kelirunya di atas, di kepala itu. Nah, itu gimana? Saya ingatnya kok baru tadi yang di salat jenazah itu kan ibu-ibu. Kok saya tadi dia di pas kepala itu bagaimana? Terima kasih. Waalaikumsalam. Iya Pak. Mohon penjelasan untuk menyolatkan jenazah anak yang belum balik sama dewasa ataupun anak yang baru lahir telah tiada. Bagaimana? Oke, terima kasih. 37 berarti 10 menit ya. Pertama, sholat isya lagi. Menurut saya ini juga pernah ada kejadian. Kalau mengulangi sholat itu, seandainya dia sholat munfarid, kemudian dia ada misalnya sholat isya sendirian, ada yang lain sholat isya lagi, tapi berjamaah, itu boleh. Sekarang sudah sholat berjamaah, sholat isya berjamaah, kemudian sholat lagi di sendirian di rumah, menurut saya malah itu akan menjadi sia-sia. Maka apa? Kenapa? Karena sudah berjamaahnya itu lebih utama dibandingkan sendiri. Mengenai diterima tidaknya itu bukan urusan kita ikhtiar, berusaha. Kalaupun ada yang demikian, karena mungkin pas saya tadi sholat isya itu nggak khusyuk. Kenapa? Kadang ada anaknya berisik. Nah, kita nanti sebagai pelajaran berikutnya anak-anaknya kita kondisikan atau kita yang menyesuaikan agak jauh dari anak. Keuntungannya jamaah ya? Ya itu untungnya berjamaah itu di situ. Jadi kalau dulu kan pernah saya sampaikan, kalau saya sudah sholat sendiri, ternyata saya tuh pengen berjamaah, ada orang lain ngajak berjamaah, sholat lagi, itu malah bagus. Atau saya sudah sholat berjamaah di sini, keluar ada orang mau sholat, dia pengen sholat berjamaah, kita sholat lagi, itu boleh, bagus. Ya istilahnya sedekah sholat. Tapi jangan sampai nyari-nyari, siapa yang mau sholat sini, aku sudah sholat.
Jangan sampai woro-woro gitu ya. Ini siapa tahu ada orang yang mau datang, mungkin dia pengen berjamaah, kemudian kita sudah sholat, kita ajak berjamaah, tidak apa-apa. Yang kedua, bagaimana ketika sholat, jadi salah tempat posisi sebagai imam berarti atau sendiri? Sebagai imam. Yang perempuan itu di pusar, di tengah ya. Ini malah di kepala, tidak masalah. Selama itu masih ada, itu kan membedakan antara laki-laki dan perempuan saja, menghormatinya. Selama di depan ada jenazah silahkan. Utamanya memang yang perempuan itu di pusar, di depan kita itu di depannya yang pusarnya. Kalau laki-laki yang kepalanya. Tapi tidak wajib. Ya. Lalu itu ya Pak. Gimana? Boleh. Tapi jangan disengaja. Sudah tahu ilmunya. Soalnya di rumah. Ya. Kalau lupa ya, kalau orang lupa tidak dapat hukuman ya. Kalau sudah tahu laki-laki di bagian pas imam nih kepalanya. Maka di situ jangan kata Paut boleh aku ning sikile we. Orang soalnya aku sengit kalau kayak. Yang jangan ya. Ya, ada yang di daerah juga saya nanya tuh mertuanya Pak Taji itu kan ini kepalanya di utara terus di selatan, terus di selatan. Nah, saya tuh pindah ke selatan. Yang waktu mertuanya Pak Taji itu kan saya tanya dulu kan beda-beda kan. Ada yang kepala di selatan, ada yang di utara. Saya nanya dulu kepada daerah Pleret itu ya kan masih ada ya yang Pleret. Jadi si kepalanya itu di selatan. Jadi poinnya yang tadi boleh, tapi jangan disengaja. Jangan disengaja atau karena tidak tahu. Mungkin ada orang yang nggak tahu terus ini laki-laki kan orang ikut aja, nggak tahu itu laki-laki apa yang meninggal itu laki-laki atau perempuan, ya ikut sholat aja sendirian misalnya perempuan jenazahnya mayitnya perempuan malah di bagian kepala, ya nggak apa-apa karena tidak tahu. Adinullah berikutnya bagaimana dengan sholat anak yang baru lahir, yang meninggal sudah lahir ya. Gini, selama anak itu sudah masuk, sudah keluar dari rahim si ibu, maka dianggap sebagai biasa. Disolatkan maksudnya ya. Tapi kalau misalnya di dalam perut, meninggalnya di dalam perut, tidak disunahkan untuk disolat jenazahkan. Kalau dalam perut. Dalam perut itu ya. Kalau sudah lahir, jadi kalau meninggalnya masih di dalam perut, ya, tidak disolatkan. Kalau meninggalnya sudah keluar, disolatkan. Itu. Dulu pernah kejadian ya? Atau siapa yang dulu pernah Pak Jenengan pernah tanya kayaknya? Siapa ya dulu yang pernah saya jawab juga itu. Jadi kalau yang si mayit yang meninggalnya itu masih dalam perut tidak disunahkan untuk disolatkan, langsung disegerakan untuk dimakamkan, dikuburkan. Tapi kalau sudah lahir, meskipun hanya sedetik, bro gitu keluar, dia sudah mengharap, sudah sebagai alam dunianya sudah menerima, sudah merasakan dunia, meskipun dia sudah begitu lahir, langsung meninggal gitu misalnya. Seperti biasa, sholat jenazahnya seperti biasa. Ya karena sudah menghirup dunia. Gih, cukup? 2 menit lagi atau cukup? Gih. Salam. Sholat yang betul kadang-kadang itu Bismillahirrahmanirrahim dulu, terus tambahin niat gimana? Karena mau sholat itu kan niatnya niat sholat apa dulu, kalau nggak diawali dengan niat tuh nanti kan sholatnya terus saya kabur gitu. Nggih. Ya, terima kasih. Bagaimana saya itu biasanya kalau sholat kalau gak ada apa-apa nggak mantep, silahkan. Tapi itu adalah itu pendapat sendiri, bukan berarti harus misalnya usolli fardul maghribi salah rakaat mustaqbil Ka'bah misalnya ya, begitu ya. Diucapkan saya lebih mantap itu. Kalau mau sholat maghrib kok nggak baca itu, kok nggak mantap, ya baca aja. Tapi itu sebagai upaya untuk meyakinkan bukti kita berniat. Niat.
Tapi tidak Nabi Muhammad SAW tidak mengajarkan bacaan niat usholi. Yang bacaan usholi itu adalah para ulama-ulama setelahnya para sahabat. Yang usholi, kemudian ada yang banyak ya. Nanti kita akan ngaji, makanya kita akan kupas terus sampai bismillah. Termasuk begitu ada walaudallin amin. Terus misalnya ada bacaan tertentu, nah kita akan kaji ya. Cuman itu kan bismillahirrahmanirrahim, niat sholat ini Allahu Akbar. Iya. Nah, cuman itu ya enggak panjang banget tidak. Nggih. Bismillahirrahmanirrahim, niat ya. Nggih. Niat sholat apa? Mau sholat tahajud, mau sholat Oh iya. Cuma niat aja niat Nggih. sholat ini Allahu Akbar. Ya, itu yang saya lakukan demikian, bismillahirrahmanirrahim dalam hati aja. Niat saya mau sholat maghrib. Itu kan dilafalkan supaya memudahkan konsentrasi kita dengan hati itu connect. Itu kan dengan bahasa kita. Bismillahirrahmanirrahim, niat sholat maghrib. Tapi nggak usah diucapkan. Allah kemudian takbir, ya silahkan. Bismillah dulu, ya silahkan boleh. Tapi baca bismillahnya itu bukan kewajiban atau disunahkan dari Rasulullah SAW sebelum sholat ya. Itu adalah kita mengikuti sunnahnya Nabi ketika mau melakukan amal soleh atau kebaikan. Gitu Pak. Ya, tidak harus ya, mau cukup ya. Nah, biar bisa ada 2 menit 3 menit lagi. Kalau tidak ada, saya sampaikan insya Allah minggu depan kita akan bahas mengenai takbiratul ihram. Ada beberapa bacaan takbir, gerakan takbir, kemudian terus sampai kita akan mulai lagi dari sini Pak. Jadi di sini tuh ada bacaannya ini yang warna kuning ini. Kemudian insya Allah kita akan pelajari satu-satu, diulangi lagi. Saya emang nggak apa-apa mau diulangi mau 1000 kali pun, kalau saya bisa, saya mampu, nggak apa-apa. Karena belum tentu yang saya sampaikan itu saya bisa Bapak Ibu hadirin mengamalkan juga, belum tentu kan. Di antara 118 kali pertemuan, mungkin pertemuan yang ke-118 itulah yang diamalkan, yang sebelumnya belum pernah misalnya, bisa jadi. Mari kita akhiri dengan bersama-sama membaca doa kafaratul majelis. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhana Allahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.